Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Untuk kelas 8 kali ini kita belajar tentang soal-soal statistika. Namun sebelum itu kita bahas dulu tentang pengertiannya. Statistik adalah data-data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan disajikan untuk menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Sedangkan statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara-cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Itu bedanya statistik dan statistika ya. Kemudian kita masuk ke data. Data adalah sekumpulan informasi. Di antaranya ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya ya, bisa melalui wawancara atau interview, observasi atau kunjungan, dan angket atau kuesioner. Nah, ini 3 cara ya. Kemudian data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh pihak pertama. Jadi kalau kita mencari data ke sini artinya kita mendapatkan data sekunder. Kita masuk ke datum. Datum adalah bagian dari data. Nanti contohnya kita bahas ya. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Lalu frekuensi adalah jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Nah, ini contoh. Cheryl adalah siswi kelas 7A SMP Negeri 24. Nilai harian matematikanya sebagai berikut. 90, 95, 85, 90 terus sampai dengan yang terakhir ada 95 di sini. Nah, semua nilai harian matematika Cheryl adalah data. Ya. Semua ini adalah data. Namun kalau kita nilai satu-satu, kita bahas satu-satu, namanya datum. 90 adalah datum, 95 datum, 85 datum, dan masing-masing ke semua ini adalah datum. Jadi datum adalah bagian dari data. Berikutnya, jumlah siswa SMP Negeri 24 seluruhnya adalah 315 orang. Sedangkan jumlah siswa yang aktif mengikuti ekskul 187 orang. Seluruh siswa ini disebut populasi ya. Sedangkan yang ikut ekskul ini adalah sampel. Jadi sampel adalah bagian dari populasi. Begitu ya. Terima kasih adik-adik yang sudah like and subscribe channelnya Pak Rahmat. Kemudian masuk ada pernyataan lain lagi. Tadi udah dibahas, statistika adalah ilmu yang mempelajari data ya. Ini sudah dibahas tadi. Nah, cara mengumpulkan data dapat dilakukan dengan 3 cara. Tadi juga sudah dibahas, ada observasi, wawancara, dan kuesioner. Kita masuk ke mengurutkan data. Mengurutkan data dapat dilakukan dengan cara dari yang terkecil kita urutkan hingga data yang terbesar. Contohnya, urutkan data berikut dari yang terkecil. Nah, di sini ada data 11, 15, 17, 14, 10, 19, 21, 16, 14, dan 20. Urutan data tersebut dari yang terkecil adalah 10 ya. Berdasarkan data yang ada, 10 yang terkecil, kemudian 11, 14-nya ada 2 kali muncul, 15, 16, 17, 19, 20, dan 21. Sehingga ada kesimpulan, nilai tertinggi adalah 21, nilai terendah adalah 10. Nah, ini kesimpulannya ya. Kemudian kita masuk ke tahap menyajikan data.
Menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lambang atau piktogram, dan diagram lingkaran. Contoh, nilai matematika 10 orang siswa kelas 7 adalah 78666566867. Nah, ini adalah tabel frekuensinya. Jika ditampilkan seperti ini, ada nilai, ada frekuensi, ada turus. Turus itu berupa angka Romawi ya. Biasa digunakan kalau kalian pernah nonton film, orang yang terdampar di pulau itu biasanya menghitung hari ya menggunakan ini, turus ini. Kita lihat angka 5 muncul sekali, 6-nya 5 kali, 7-nya 2 kali, 8-nya 2 kali. Artinya hanya 2 orang yang dapat nilai 8 di sini ya. Nah, jumlahnya 10. Kemudian di sini ada latihan dengan cara yang sama ya. Data berat badan 10 orang siswa 74 kg, 35, 56 dan seterusnya sampai dengan 70 kg dari data ini. Tugasnya adalah A. Urutkan data dari yang terkecil. B. Tentukan nilai tertinggi dan terendahnya seperti ini tadi. Kemudian yang C. Sajikan data dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, nanti tugasnya atau latihannya dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh diagram lingkaran. Berikut ini data hobi 1200 siswa di SMP Negeri 24. Waduh, banyak juga ya muridnya. Ada hobi sepak bola, basket, voli, badminton, silat, dan lain-lainnya. Jumlah siswanya sepak bola 300, basket 150, voli 200 orang, badminton 250, silatnya 100 orang, lain-lainnya 200 orang. Nah, lain-lain ini mungkin paskibra, pramuka, dan PMR ya. Nyatakan dalam diagram lingkaran. Nah, ini adalah cara menentukan besar sudut untuk diagram lingkarannya. Kita masukin untuk sepak bola datanya 300 dari sini ya. 300 orang dibagi banyaknya siswa yaitu 1200 dikalikan dengan sudut lingkaran yaitu 360 derajat, hasilnya sama dengan 90 derajat. Nah, ini sepak bola 90 derajat sudut siku-siku ya. Nah, ini posisinya boleh di kanan, boleh di kiri, bawah kiri maupun bawah kanan bebas ya. Ini hanya contoh aja. Kemudian basket juga gunakan cara yang sama, yaitu masukkan datanya 150 dibagi juga dengan jumlah siswa yang ada, semuanya sama ya, tuh dibagi 1200 semua sama. Kemudian dikalikan semua dengan sudut lingkaran. Untuk basket hasilnya 45 derajat, voli 60 derajat, badminton 75 derajat, silat 30 derajat, dan lain-lainnya 60 derajat. Lebih sempurna lagi jika kalian membuatnya menggunakan busur derajat ya. Nah, ini adalah cara membuat besar sudut pada diagram lingkaran. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya yang bagian kedua. Demikianlah belajar matematika cepat dan tepat di SMP Negeri 224. Baik adik-adik, kita lanjut ke berikutnya. Kita memasuki min, median, dan modus. Min adalah nilai rata-rata suatu data. Nah, ini rumusnya, lambangnya seperti ini. X sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 dan X yang terakhir dibagi N. Bahasanya jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, contoh,
Min dari data 12, 8, 9, 7, 4 adalah titik-titik. Nilai rata-ratanya adalah, karena jumlah data dibagi banyaknya data, maka yang di atas dijumlahkan ya. 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 12. Ini diurutkan. Kemudian dibagi 5 karena banyaknya data ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dijumlahkan sama dengan 40 dibagi 5, maka minnya adalah 8. Kemudian modus adalah data yang paling sering muncul. Contohnya, modus dari data 9, 7, 8, 7, 6, 6, 7, 8, 9 adalah titik-titik. Modus dari data tersebut adalah 7, karena 7 paling sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali itu ya. 1, 2, 3, yang lainnya hanya 2 kali. Itu tentang modus. Kemudian median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Contoh, median dari data 12, 8, 9, 7, 4 adalah titik-titik. Setelah diurutkan, data menjadi 4, 7, 8, 9, 12. Nilai tengah atau median sama dengan 8. Nih. Kenapa 8? Median adalah nilai yang ada di tengah. Ke kiri 2, ke kanan juga 2. Maka yang ada di tengah adalah 8. Bagaimana jika datanya genap? Berarti di tengahnya ada 2 ya. Maka kedua data tersebut dijumlah kemudian dibagi 2. Nah, kebetulan ini datanya ganjil, nilai tengahnya cuma 1, yaitu 8. Ya, jumlah datanya ganjil. Kemudian contoh berikut, data 867968. Nah, ini datanya genap nih. Setelah diurutkan, datanya menjadi 667889. Mediannya 7 dan 8, yaitu ini mediannya nih. Karena ke kiri 2, ke kanan juga 2. Nah, ini nilai tengah. 7 tambah 8 sama dengan 15. 15 dibagi 2 hasilnya 7,5 ya. Itu tentang median. Nah, kemudian ada soal latihan di sini, nanti dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Latihannya adalah tentukan min, median, dan modus dari data pada tabel berikut. Nah, ini ya, ini kalian buat min, median, dan modusnya. Itu saja pertemuan kali ini. Belajar matematika cepat dan tepat di SMP Negeri 224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.